Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Wahyudiyat. Saya mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas salah satu bagian dari manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko. Dalam identifikasi risiko itu terdapat beberapa pembahasan yang akan bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada definisi identifikasi risiko itu sendiri, kemudian alat dan teknik identifikasi risiko, kemudian ada tujuan identifikasi risiko, dan kemudian ada prinsip-prinsip dalam identifikasi risiko. Yang pertama itu ada definisi identifikasi risiko. Identifikasi risiko sendiri itu merupakan langkah awal atau langkah yang krusial untuk menemukan potensi ketidakpastian atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi sasaran perusahaan ke depannya. Jadi identifikasi risiko di sini itu mengidentifikasi atau mencari atau menemukan potensi risiko apa ke depannya yang akan dihadapi oleh perusahaan. Kemudian kita akan lanjut kepada teknik mengidentifikasi risiko. Teknik yang pertama itu ada tinjauan dokumentasi, di mana proses ini merupakan proses yang sistematis untuk memeriksa, menganalisis, dan memverifikasi risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi perusahaan ke depannya. Kemudian setelah itu ada teknik yang kedua, yaitu teknik pengumpulan informasi. Setelah kita mengetahui risiko apa yang akan dihadapi oleh perusahaan ke depannya, kita mencari informasi mengenai risiko-risiko tersebut. Seperti apa risikonya, seberapa besar, seberapa kecil, termasuk ke risiko yang sedang atau termasuk risiko yang seperti apa. Kemudian langkah yang ketiga atau teknik yang ketiga itu ada daftar pemeriksaan risiko, di mana daftar pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko serta mengevaluasi pengendalian risiko. Setelah kita mengetahui mengenai informasi-informasi risiko yang akan dihadapi ke depannya, kita dapat menganalisis untuk mengantisipasi atau menanggulangi atau mengendalikan risiko-risiko tersebut. Kemudian yang keempat, identifikasi risiko berdasarkan serangkaian hipotesis, skenario atau animal yang dapat dikembangkan. Jadi ini merupakan langkah statistik lah istilahnya untuk mengidentifikasi risiko. Kemudian yang kelima itu ada identifikasi risiko menggunakan diagram. Ini saling berkaitan dengan teknik yang keempat, sama-sama menggunakan analisis statistik. Kemudian yang terakhir itu ada SWOT atau strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunist peluang, dan threat atau ancaman. Metode ini sangat membantu untuk mengidentifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja seperti faktor internal dan eksternal untuk merumuskan strategi keberhasilan proyek ke depannya. Kemudian kita akan lanjut kepada tujuan-tujuan dalam identifikasi risiko. Terdapat 5 tujuan dalam mengidentifikasi risiko. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi semua potensi sumber bahaya. Kemudian tujuan yang kedua itu untuk menentukan jenis dan sifat risiko yang terkait dengan sumber tersebut. Kemudian tujuan yang kelima yaitu menyediakan basis data untuk analisis risiko selanjutnya. Terus yang keempat itu memungkinkan pengelolaan risiko yang efektif dan efisien. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu meminimalkan dampak negatif atau mengurangi konsekuensi merugikan dari ancaman terhadap proyek atau aktivitas perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip-prinsip dalam identifikasi risiko. Terdapat 5 juga ya prinsipnya. Yang pertama itu terintegrasi, di mana bagian ini bagian-bagian yang integral dari semua aktivitas organisasi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu terstruktur dan komprehensif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang sistematis untuk menghasilkan hasil yang konsisten. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga itu disesuaikan dengan kerangka kerja, yang dimana di sini itu disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Kemudian prinsip yang keempat itu inklusif, yaitu melibatkan pemangku kepentingan secara tepat waktu. Kemudian terdapat prinsip yang terakhir yaitu dinamis, di mana risiko dapat muncul, berubah atau hilang seiring perubahan waktu ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.